Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, gimana? Mas tetap semangat kan ya? Nah, untuk kali ini kita jumpa lagi di TP Podcast, podcastnya anak teknologi pendidikan. Nah, bersama saya Risma Zulfia di sesi ngobrol seru bareng mahasiswi TP. Nah, dengan tema pembahasan kita kali ini yaitu Ramadan Away from Home. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, aku pribadi mau mengucapkan untuk mewakili anak TP deh, mau mengucapkan marhaban ya Ramadan dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang sedang menjalankan puasa. Nah, kali ini tentunya saya nggak sendirian nih, teman-teman. Jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yaitu Dek Nabila. Hai Dek, apa kabar? Halo, baik Kak. Alhamdulillah. Oke, lagi di mana nih sekarang? Sekarang baru banget sampai di rumah. Oh, di rumah ya, oke. Nah, sebelum itu, biar semua Tepers nih pada tahu gimana sih dan siapa sih Dek Nadila ini, bisa perkenalan dulu ya, silahkan. Halo teman-teman semua, perkenalin aku Nadila Karima Aulia dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Dek Nadila. Nah, untuk kesibukannya sekarang ngapain sih di rumah kalau Ramadan gini? Sekarang kebetulan kan aku lagi ikut himpunan juga baru belajar, jadinya fokus lagi mempersiapkan buat agenda-agenda Ramadan ini barusan. Oh, ternyata anak HMJ juga ya teman-teman. Oke, mungkin Iya. bisa dijelaskan nih Dek, kenapa sih kok kita itu ngambil tema kan Ramadan Away for Home nih. Nah, Dek Nadila ini alamatnya di mana sih kok bisa jadi narasumber kita kali ini? Kebetulan aku dari domisili Jakarta yang lagi kuliah di Surabaya, tepatnya di Universitas Negeri Surabaya, Kak. Nah, gitu teman-teman Tapers. Jadi, Dek Nadila ini asalnya dari Jakarta. Makanya kenapa sih kalau kita undang jadi narasumber kita? Biar bisa kasih pengalaman gimana sih rasanya jadi anak-anak rantau itu gitu. Apalagi pas bulan Ramadan. Nah, oke Dek, karena kita udah masuk nih ke sesi-sesi tanya jawabnya. Nah, di sini kita udah siapin nih pertanyaan beberapa yang akan kita bahas sedikit ya mengenai Ramadannya anak rantau, khususnya dari anak-anak TP kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, Dek, menurut kamu rasanya ketika merantau dan jauh dari rumah itu gimana sih? Kalau menurut aku pribadi ya, rasanya sedih ya, karena merupakan pengalaman aku pertama yang benar-benar jauh banget dari keluarga. Gak ada satu pun keluarga yang lagi bareng sama aku. Jadinya ngerasa sedih aja, gitu Kak. Iya ya, pasti sedih banget ya. Yang kita yang deket-deket Surabaya aja kadang kalau misalnya di kos juga merasa kesepian gitu ya. Apalagi kamu yang awalnya memang dari jauh nih, dari Jakarta ke Surabaya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Banget terus sih. Oke. Untuk pertanyaan kedua, hal-hal apa sih yang paling kamu kangenin pas jauh dari rumah gini? Biasanya kalau yang aku kangenin itu buka bersama bareng keluarga, sahur bareng keluarga, jalan-jalan, makan di luar bersama teman-teman kayak gitu. Paling kalau lagi di Surabaya itu yang selalu aku ingat sih, kayak kalau misalkan di kos sendiri, aduh sedih banget ya nggak bisa bareng-bareng mereka gitu. Biasanya yang selalu dipikirin karena biasanya emang selalu bareng, cuman ini tahun pertama, pengalaman pertama yang dikangenin gitu. Oke, jadi karena angkatan 22 nih ya, baru masuk nih, baru maba, terus langsung jauh sama orang tua. Jadi kayak gimana gitu ya rasanya ya pasti ya. Oke. Iya, bener Nah, Kak. untuk yang ketiga, hal-hal apa sih yang kamu takutin kalau Ramadan ini jauh dari rumah? Misalnya susah dibangunin nanti sahur siapa yang bangunin atau pakai lauk apa ya nanti gitu nggak sih? Atau ada yang berbeda? Iya, bener Kak. Yang selalu aku pikirin bisa nggak ya aku bangun sahur? Karena kan biasanya ada yang bangunin. Kalau sekarang harus bangun sendiri lewat alarm palingan atau enggak temen
ya yang ada di sana nelpon ayo bangun sahur gitu. Paling yang ditakutin sama kalau misalnya kan kalau sahur itu kan udah ada yang nyiapin kalau di rumah, kalau di sana harus nyiapin sendiri, gimana mikirnya makan apa pakai apa lagi hari ini, itu sih yang selalu dipikirin, bingung makannya, yang penting nyarinya itu. Ya, benar banget nih, benar banget ya. Karena ya itu kalau misalnya kita di rumah itu biasanya emang lebih suka, ya wis tinggal makan gitu ya. Kalau di sana kan, mikir apa, beli lauk apa, masak gimana gitu ya kan. Ya benar. Benar banget. Nah, untuk berikutnya nih ya, kadang-kadang ada nggak sih rasa iri ke teman-teman kamu kalau misalnya lihat, oh mereka kuliahnya tetap di Jakarta, bisa bareng keluarga, sedangkan aku di Surabaya. Nah, gimana nih perasaan kamu kalau ngelihat teman-teman yang kayak gitu? Mungkin lebih ke sedih banget ya kenapa harus jauh dari keluarga, tapi ya gimana lagi, ini kan udah pilihan aku, jadi aku harus siap atas ada resiko atau konsekuensi yang itunya di luar dari itu semua, jadi siap nggak siap ya mau dia harus dijalanin gitu. Keren banget. Emang nyalinya anak Jakarta itu bener-bener wah gitu ya. Dari Jakarta ke Surabaya ngerantau sendirian terus emang keren. Kita kasih applause dulu ya buat Nadila ini. Masih belajar tapi Kak. Benar. Sebenarnya memang itu ya kuncinya kita kuliah adalah belajar. Pengalaman itu juga paling penting banget. Tentunya pengalaman kehidupan itu yang paling penting. Ya betul Kak. Oke. Berikutnya nih, pernah nggak sih kepikiran buat nekat mudik atau terus nemuin keluarga lah buat melepas rindu atau ya udahlah nunggu libur kuliah gitu. Ya ini sebenarnya nekat kemarin beli tiket langsung pergi karena ya sedih aja pas hari pertama kesepian banget di kos itu, bener-bener nggak ada orang, sedih banget. Akhirnya mama telepon disuruh pulang aja karena mumpung lagi tanggal merah juga kan nanti, tapi hari Minggu pulang lagi ke Surabaya. Oh, berarti kemarin waktu hari puasa pertama itu kamu di kos ya, Mas Jan? Tidak di sana juga. Walah, ya ampun, iya. Tak kira kemarin kamu sudah ada di Jakarta gitu, ternyata baru. Iya baru Hmm. Kak, Hmm, hmm, belum. hmm, hmm. Nggak apa-apa, memang harus kuat anak Jakarta. Oke, berikutnya ya. Kemudian gimana sih cara kamu buat ngombatin rindu seandainya sekarang kamu kan di besok udah balik lagi nih ya. Nah, gimana sih cara kamu itu buat ngobatin rasa rindu kamu, rasa kangen kamu sama orang-orang rumah? Biasanya kalau aku lagi kangen, aku langsung video call sih atau nggak telepon, atau sebaliknya mama atau tante, om gitu yang telepon ke aku nanya udah makan belum, udah nyiapin apa buat nanti buka, nyiapin apa buat nanti sahur gitu sih. Pada akhirnya ya nangis lagi, tapi ya harus dijalanin buat gak kuat ya. Oh iya, kalau misalnya nangis jangan sendirian di kamar ya. Takut loh nanti. Kamu nggak ada roommates-nya, Ta? Nggak ada, Ya aku Ta? sendiri kebetulan di kamar. Oh, sendiri. Iya, Ya, kalau bisa nanti itu aja, VC teman-teman ya, diajak sahur itu. ya Gitu. boleh boleh. Nanti kayaknya Dek Salsa juga siap kok nemenin kamu ya. Boleh. Ya, Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus kalau misalnya menurut kamu nih, hal yang paling berkesan ketika melaksanakan ibadah puasa, itu apa? Ya seperti yang tadi aku bilang, kalau yang misalkan yang lagi itu yang lagi jauh suka dikangenin itu buka puasa bersama di keluarga, karena kan di rumahku itu mungkin gak setiap hari, cuman sering rata-rata keluarga besar tuh ngumpul di sini semua. Terus habis itu pas sahur juga bareng di sini, kadang-kadang teman main ke sini ngumpul di sini, jadi itu sih mungkin Kak yang gitu. Iya, benar banget. Emang kalau Ramadan itu eh, gimana ya, kayak nuansa-nuansa yang benar-benar penuh dengan suasana keluarga ya. Benar banget. Ya Oke, benar. berikutnya. Bisa nggak sih kamu ini ceritain gimana kayak keseharian kamu nih kalau misalnya mau balik nih ke Surabaya nih, apa aja sih yang biasanya kamu persiapkan? Apalagi kan khususnya ini mau bulan Ramadan ya, kayak bekal-bekal dari rumah itu biasanya apa aja sih?
Kalau aku nggak bisa sih kalau misalkan dari Jakarta ya nggak bisa bawa apa-apa karena kalau udah nyampe sana udah nggak kemakan gitu loh palingnya cuman yang disiapin ya kayak makanan makanan frozen food mungkin ya untuk sahur kalau dari sana ditaruh di kulkas bisa bertahan beberapa hari itu mungkin kayak stok-stok makanan anak kos lah ada telur ada nugget gitu-gitu palingan kak yang bisa bertahan ditaruh di kulkas lah nggak makanan yang kayak misalkan yang santan-santan itu mungkin susah ya jarang aku makan di sana gitu. Oke, iya bener banget sih. Kalau makanan mungkin jauh ya, kayak jaraknya tuh nggak memungkinkan. Tapi kalau misalnya menata hati, menata keuangan itu juga pasti ya. Kalau misalnya dari Ya itu anak-anak rantau pasti ini, benar benar makanan frozen food itu sudah langganan sekali sepertinya ya buat anak rantau. Oke. Nah, berikutnya nih, karena kita itu udah ada di pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, ada nggak sih kalimat motivasi dalam diri kamu yang bisa dibagikan nih buat teman-teman Tepar semuanya, yang khususnya anak rantau, agar bisa saling menguatkan nih dan menjalani ibadah tetap dengan perasaan yang ikhlas meskipun jauh dari rumah. buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngerantau sama kayak aku tetap semangat menjalani puasanya mungkin ini terasa berat ya apalagi untuk aku pribadi yang pertama banget jauh dari keluarga atau mungkin ada yang udah terbiasa tapi ya harus dikuat-kuatin jangan jangan sedih terus tetap jalanin aja Ramadan ini kayak dibuat enjoy aja sebenarnya emang agak berat ya tapi kalau kita di enjoyin ya semuanya kan berjalan aja gitu kayak let it flow gitu loh mungkin tetap semangat gitu pokoknya tetap semangat aja buat kita semua. Ya, benar banget nih. Jadi kalau misalnya kita itu pun juga, kan ini niatnya kuliah itu menuntut ilmu ya. Jadi apapun itu, pengalaman belajar, pengalaman hidup harus kita telan juga ya. Karena itu tadi, kita di sini untuk keluar dari zona nyaman, tentunya harus punya motivasi yang kuat nih dalam diri. Oh iya, aku mau kuliah, aku mau jadi anak rantau nih. Pasti itu harus tekad banget ya, bulat nih. Oke. Oke, terima kasih Dek Nabila yang sudah meluangkan waktunya untuk TP Podcast kita kali ini ya. Nah, dan juga terima kasih nih kepada tim TP Podcast yang telah berpartisipasi dalam TP Podcast kali ini. Saya, Isman Zulfia, mohon pamit undur diri nih dan meminta maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Nah, tunggu konten-konten kita menarik lainnya ya dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah menonton konten-konten seru dari habiskan puasanya dengan keluarga. Teman Oke. semuanya. Iya, Ya, terima kasih makasih kembali. Mbak. Sekian dari saya dan juga Dik Nadila di TP Podcast, podcastnya anak teknologi pendidikan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.